Oke sahabat berkah utama sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang ciri-ciri toko bangunan yang akan sukses. Tentu di dalam memulai semua bisnis usaha, apa yang kita harapkan adalah bagaimana usaha kita semakin maju dan sukses. Kali ini ada 8 hal yang harus kita lakukan untuk toko kita menjadi sukses dan berkembang. Nah, apa saja ke-8 tersebut? Simak info yang berikut ini. Poin yang pertama adalah rajin. Jadi, ketika kita memiliki bisnis usaha, yang perlu ditekankan di dalam diri kita adalah rajin. Rajin dalam hal ini adalah sangat banyak sekali ya. Pertama, kita rajin dalam waktu membuka toko bangunan dan mempersiapkan barang-barang, dan rajin itu juga kaitannya dengan toko kita, kebersihan toko kita, sehingga para pelanggan yang akan datang di tempat kita merasa nyaman ketika tempat itu rajin ya, rajin membukanya, rajin dalam pembukuan, rajin dalam penyediaan stok, sehingga rajin ini banyak sekali yang harus diterapkan. Maka rajin ini menjadi modal yang utama. Lalu yang kedua adalah tentang keuletan. Keuletan ini menjadi penting. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana itu sukses, bukan berarti suksesnya itu muncul begitu saja. Hanya saja penilaian kita melihat hasil akhirnya. Enak menjadi orang sukses, padahal suksesnya orang-orang tersebut membutuhkan keuletan. Misal dalam satu pekerjaan, satu usaha, ada hambatan-hambatan, ada masalah-masalah. Katakanlah mengalami kerugian, seseorang akan mencari tahu apa sebabnya kerugian ini, bukan lalu kita beralih kepada usaha yang lain. Di sini adalah keuletan ini, bagaimana orang itu mengevaluasi penyebab kenapa usahanya itu rugi dan seterusnya. Keuletan ini menjadi penting. Kemudian jangan kita memiliki pemikiran bahwa kita berusaha itu statis terus, padahal usaha kita itu selalu dinamis. Kadang ada untungnya besar, untungnya sedang, untungnya kecil, bahkan kadang pelanggan pun, pembeli pun menurun. Nah, ini kita harus memiliki keuletan. Nah, keuletan ini tujuannya bagaimana memperkuat mental seorang pembisnis ini di dalam menghadapi segala situasi. Katakanlah ya, kemarin-kemarin saat masa pandemi, seseorang itu ketika memiliki keuletan, maka mereka akan bertahan sampai hari ini. Ketika memiliki keuletan, mereka memiliki satu pemikiran, harusnya bagaimana saya harus mempertahankan usaha ini supaya bertahan lama. Nah, ini menjadi penting teman-teman sekalian tentang keuletan. Yang ketiga adalah memiliki tempat yang strategis. Nah, bagi teman-teman sekalian, tempat yang strategis ini menjadi sangat penting. Tempat yang strategis ini adalah bagaimana pemilihan tempat ini, pembukaan bisnis kita ini tidak pada tempat yang berdekatan dengan toko yang serupa. Misal kalau kita dalam hal ini membuka bisnis toko bangunan, coba kita survei terlebih dahulu letak tempat untuk kita berbisnis ini, apakah persaingannya atau toko yang serupa ini jauh atau dekat. Ini menjadi perhatian yang penting untuk kita. Maka tempat yang strategis ini menjadi hal yang harus kita pikirkan. Dalam hal ini ketika kita membuka bisnis toko bangunan, maka tempat yang strategis ini harus kita perhatikan. Misal kategori tempat yang strategis, satu tadi ya, toko yang serupa itu berjauhan. Kemudian perumahan-perumahan atau bangunan-bangunan di sekitar tempat kita membuka usaha itu apakah masih memiliki peluang yang besar atau tidak. Misal kita melihat rumah-rumah yang mungkin belum bagus-bagus, atau irigasi-irigasi di tempat kita itu banyak, maka dalam hal ini pasti menjadi prospek yang sangat bagus sekali di tempat itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan tempat yang strategis. Yang keempat adalah kita harus berani melakukan daya saing harga ya. Daya saing harga ini menjadi urgensi di dalam dunia bisnis. Bukan berarti kita merusak harga pasaran, tetapi bagaimana kita itu tidak jauh berbeda harganya dengan toko-toko yang serupa sejenis, menjual barang yang serupa tidak jauh harganya.
Kalau kita malah turun banget, ini justru malah merusak harga pasaran. Tetapi bagaimana kita, katakanlah kita mengalah dengan nilai rupiah 500 rupiah saja, orang itu mindsetnya akan beralih ke toko yang kita miliki karena harganya itu terjangkau. Maka daya saing harga ini menjadi prioritas kita juga ya. Kita maka selalu update harga-harga yang berkembang di saat ini. Kemudian yang kelima adalah pelayanan yang bagus. Pelayanan yang bagus ini, teman-teman sekalian, tidak hanya berkaitan pelayanan di dalam toko saja. Pelayanan di luar toko ini pun juga harus bagus. Karena yang pelayanan di dalam toko sudah kita bahas di video yang lalu ya. Tetapi di sini adalah pelayanan di luar toko. Pelayanan di luar toko itu bagaimana? Misal seseorang datang ke tempat kita, ke toko kita, ingin membeli barang yang sifatnya barang itu berat, maka kita pun memberikan pelayanan ya, siap menghantarkan barang itu sampai tujuan, sampai lokasi. Selain mengantarkan barang itu sampai lokasi, juga ketepatan sampainya barang itu harus tepat. Misal kita janji nanti 1 jam kemudian barang akan sampai, ya kita harus tepati hal itu. Ini bagian daripada pelayanan di dalam toko. Yang keenam adalah barang di toko kita harus lengkap. Di sini tidak harus lengkap itu jumlahnya besar, tidak. Kategori lengkap ini adalah itemnya kita lengkapi semua banyak. Ya, masalah stoknya itu besar atau banyak itu belakangan. Yang penting adalah item barang di toko kita itu lengkap, sehingga orang yang datang ke tempat kita membeli apapun selalu ada. Yang menjadi tugas kita adalah kita harus rajin mengecek barang ketika habis, karena stok itu hanyalah sedikit. Yang ketujuh adalah tentang kita harus menabung. Menabung di sini adalah kita menyisahkan keuntungan dari penjualan itu untuk apa? Untuk membeli barang lagi, untuk stok-stok yang kiranya harus kita perbanyak. Karena di poin pertama tadi kita bisa menyeleksi barang-barang yang lakunya keras itu yang mana, lakunya cepat, yang setiap hari dibeli itu yang mana. Maka yang lakunya cepat, yang cepat habis ini kita perbanyak stoknya. Dengan cara menabung ini, maka kita akan memperbanyak stok kita ya, sehingga tidak harus bolak-balik atau harus mengorder terus gitu kan. Ini yang akan menjadi ciri toko kita akan menjadi sukses dan berkembang. Yang kedelapan adalah kreativitas. Kreativitas ini teman-teman sekalian harus dikembangkan di dalam toko ya. Dalam hal ini adalah saya membahas tentang toko bangunan. Kreativitas ini misal menyenangkan pelanggan. Bagaimana cara menyenangkan pelanggan? Kita misal ada orang yang membeli barang dengan jumlah yang besar, maka kita juga harus memberikan apresiasi, memberikan hadiah, memberikan bonus. Maka di sini kita bisa memberikan bonus-bonus seperti itu. Nah, ini adalah kreativitas ketika kita menjadi pemilik toko, sehingga orang yang datang, yang beli dengan jumlah barang yang banyak, mereka akan senang. Ya, ada bonus ya. Kita memberikan bonus itu juga kita juga punya kalkulasi, tapi hanya sekedar ini adalah bonus sehingga memberikan orang yang belanja itu merasa senang. Kemudian kreativitas yang lainnya bisa dalam hal promosi. Dalam hal ini kita tidak bisa pungkiri bahwa semakin berkembangnya era teknologi ini, kita juga harus beradaptasi dengan teknologi. Kita bisa promosi lewat media-media sosial, misal seperti Instagram, Facebook, memiliki waktu yang lebih bisa menggunakan YouTube dan seterusnya. Silakan gunakan kreativitas ini untuk melakukan promosi, sehingga branding toko kita ini akan banyak orang kenal, sehingga ini adalah hal yang penting untuk memberikan kesuksesan di dalam bisnis kita. Nah, itu teman-teman sekalian apa yang dapat saya sampaikan tentang ciri-ciri bisnis toko bangunan akan sukses dan berkembang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.